Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala sairi man ittaba'a hadiyahu bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah Masjid Miftahul Jannah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus segenap para alim ulama, para asatidz, para jajaran pengurus PKM dari Masjid Miftahul Jannah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meluaskan rahmatnya untuk kita semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya, meluaskan rezeki untuk kita semua agar kita dapat senantiasa beribadah dan istiqomah hingga akhir hayat kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah kita, yang mana di pekan sebelumnya telah kita bahas bersama tentang kelahiran dari baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita akan mengulas kembali tentang peristiwa setelah kelahiran dari Nabi Muhammad SAW. Setelah dilahirkan, kemudian kita ketahui bersama setelah itu terjadi kondisi yang begitu sulit di Mekah, kondisi kekeringan, kondisi kesulitan, sehingga memang biasanya juga di waktu-waktu tersebut akan datang para orang-orang dari kampung Sa'diyah, dari Bani Sa'ad, hadir ke kota Mekah. Mereka mencari bayi untuk mereka ambil, mereka bawa, dan mereka akan mendapatkan ujroh atau balasan atau bayaran dari bayi-bayi yang mereka ambil dari suku Quraisy. Dan sampailah salah seorang dari Bani Sa'ad yang disebut dengan Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah bersama suaminya. Saat itu Halimah Sa'diyah memiliki seorang anak. Kita sebutkan kemarin juga Halimah Sa'diyah membawa seekor keledai dan seekor unta. Sampailah kepada rumah dari baginda Nabi Muhammad SAW, dan didapati ternyata bayi tersebut anak yatim. Sempat bingung awalnya apakah harus mengambil atau tidak, karena kondisi bayi yang yatim. Kemudian bagaimana nanti mereka akan mendapatkan bayaran sedangkan ayahnya sudah tidak ada. Namun akhirnya memutuskan untuk mengambil, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka diambillah bayi dari Nabi SAW, kemudian dibawa, dan di sanalah muncul keberkahan dari Halimah Sa'diyah yang itu dirasakan setiap harinya. Dari sejak detik-detik awal Halimah Sa'diyah menerima Nabi Muhammad SAW dari Ibunda Aminah, keberkahan dirasakan. Dari mulai kita sebutkan kemarin, dari mulai unta yang berjalan tiba-tiba cepat, kemudian tiba-tiba ada susu dalam unta tersebut. Kemudian Halimah Sa'diyah juga tiba-tiba susunya juga banyak, begitu sampai bayinya bisa menyusui dengan kenyang, dan Nabi Muhammad SAW juga menyusu juga hingga kenyang. Dan itu dirasakan terus menerus hingga usia Nabi SAW masuk usia 2 tahun. Kemudian dikembalikanlah Nabi SAW kepada Ibunda Aminah. Namun di saat itu kondisi Mekah ternyata pas banget sedang terjadi pandemik, gitu bilang. Pandemik, ada penyakit yang menyebar di kota Mekah. Dikhawatir nanti Nabi Muhammad yang baru usia 2 tahun tertular karena berbahaya. Akhirnya dibawa lagi oleh Halimah Sa'diyah.
Dan memang sebenarnya Halimah Sa'diyah berharap, dia berharap Nabi Muhammad SAW bisa dia bawa pulang lagi. Alhamdulillah terjawab gitu. Kembalilah Nabi SAW di berada di bawah perawatan oleh Ibunda Halimah Sa'diyah. Sampai beberapa ada mengatakan sampai setahun kemudian, sampai kondisi Nabi SAW sudah bisa bermain dengan anak Halimah Sa'diyah, dan terjadilah peristiwa dibelek dada dari Nabi Muhammad SAW. Peristiwa tersebut terjadi ketika Nabi SAW bermain dengan dua anak dari Halimah Sa'diyah. Kemudian kedua anak tersebut melihat Nabi SAW dibawa oleh dua orang laki-laki. Maka seketika dua anaknya yang lain pergi melaporkan kepada kedua orang tuanya. Maka kedua orang tuanya bersegera berjalan menuju tempat di mana Muhammad ditangkap oleh dua orang tersebut, dan ternyata didapati Muhammad telah berdiri kembali dalam keadaan utuh, seakan tidak terjadi apa-apa, dan ditanya oleh Halimah Sa'diyah, kenapa, apa yang terjadi dengan Muhammad ini? Dalam riwayat lain, jadi Nabi pernah menceritakan kisah Nabi di belek dadanya kepada para sahabat, dan Nabi juga pernah menceritakan hal tersebut ketika masih kanak-kanak kepada Ibunda Halimah Sa'diyah. Kemudian Nabi SAW yang masih berusia mungkin 3 tahun menceritakan apa yang terjadi, mengatakan bahwa dua orang membawaku, membaringkanku, kemudian membelah dadaku dan mencari sesuatu, tapi nggak merasakan hal tersebut, tapi melihat subhanallah seperti yang kalau kita sekarang dibius gitu, kemudian dioperasi, kemudian selesai ditutup lagi, kemudian kedua orang tersebut pergi, nggak mengatakan apapun, diem aja gitu. Karena memang kalau mengatakan sesuatu ya nanti jadi wahyu. Dua orang tersebut diem, kemudian pergi lagi. Ya, malaikat Jibril dan malaikat Mikail, itu malaikat-malaikat yang paling agung yang Allah perintahkan untuk menjalankan tugas tersebut. Jadi dikeluarkan jatah syaitan. Jadi memang syaitan ini punya kewajiban, syaitan punya kewajiban gitu, untuk menggoda setiap anak cucu Adam, kecuali Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam riwayat lain dikatakan juga itu Nabi Isa alaihissalam. Dan disebutkan juga para nabi-nabi yang lain, meskipun para nabi-nabi yang lain juga sempat digoda oleh syaitan, seperti Nabi Musa alaihissalam ketika membunuh orang. Nabi Musa mengatakan haza min amali syaitan, ini termasuk perbuatan syaitan. Maka Nabi Musa tergoda oleh syaitan, atau Nabi Musa melakukan perbuatan seperti perbuatan syaitan yang Nabi Musa katakan sendiri, itu juga wallahu a'lam. Namun para nabi mereka semua yang jelas maksum, terhindar dari perbuatan dosa, terhindar dari perbuatan dosa. Kesalahan, ulama mengatakan mungkin saja kesalahan, seperti Nabi Musa. Kemudian Nabi Muhammad SAW di surat Abasa wa Tawalla, ketika datang seorang yang buta kepada Nabi SAW, dan di waktu yang sama datang pemuka Quraisy. Ini pemuka Quraisy belum beriman, tapi orang-orang terhormat semua. Ini yang orang buta, orang biasa, bukan tokoh di Quraisy. Dan dia juga ketika datang nggak tahu posisinya Nabi Muhammad itu ada di rumah atau enggak. Dia masih jauh. Ketika itu Nabi SAW memalingkan pandangannya ke orang buta tersebut. Kemudian Nabi SAW mempersilakan orang-orang Quraisy masuk. Seketika turunlah surat Abasa wa Tawalla. Ini orang buta, meskipun dia orang biasa, dia bukan orang terhormat, bukan orang terkenal, tapi dia beriman. Dan dia datang kepada Nabi SAW dalam rangka ingin belajar, ingin bertanya, ingin mensucikan diri.
Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'an, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa jadi orang buta tersebut datang dalam rangka ingin mensucikan diri, dan itu lebih utama. Sedangkan mereka yang belum beriman ini Allah katakan wa ma 'alaika alla yazakka. Dan mereka yang enggak beriman ini, kalau mereka enggak beriman, itu bukan tanggung jawabnya. Karena tanggung jawabnya hanya menyampaikan, berdakwah. Kalau mereka belum beriman, udah enggak ada masalah kepada engkau wahai Muhammad. Tapi ini yang datang dalam rangka mensucikan diri, itu yang harus diperhatikan. Subhanallah. Jadi itu yang bersifat kesalahan. Dan biasanya Allah langsung mengingatkan, dan itu juga dalam waktu yang sama sebagai pelajaran dan ibroh serta hikmah untuk umat-umat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah yang menakdirkan hal tersebut terjadi. Maka syaitan gak bisa mengganggu Nabi Muhammad SAW. Kemudian dikisahkan, diceritakan hal tersebut kepada Halimah. Seketika Halimah merasa takut, khawatir. Kemudian dipulangkanlah Nabi SAW ke Mekah. Ada beberapa riwayat peristiwa dipulangkannya Nabi Muhammad SAW ke Mekah. Tidak ada 3 riwayat. Yang pertama yang tadi. Riwayat yang kedua adalah, jadi Halimah Sa'adiyah ini tiba-tiba didatangi oleh ahlul kitab, orang-orang Nasrani ahlul kitab, datang ke Halimah, kemudian mengatakan, wahai Halimah, siapa anak laki-laki ini? Oh, ini anak laki-laki saya dapat dari Mekah, begini-begini. Tentu orang-orang ahlul kitab tahu ini anak yatim, betul anak yatim. Kemudian dikatakan, ya orang ahlul kitab ini bilang, kalau begitu nanti kami mau mengambil anak ini, kami mau serahkan kepada raja kami di Romawi, di Bizantium. Kami ingin menyerahkan anak ini kepada raja kami di kerajaan di Syam. Mendengar hal tersebut, Halimah ketika takut, khawatir, dia nggak bisa mempertahankan Muhammad nanti. Akhirnya itu menjadi salah satu penyebab dipulangkannya Nabi Muhammad SAW ke kota Mekah. Ketika dipulangkannya juga ada kisah lagi. Jadi ketika Halimah sampai di kota Mekah, itu tiba-tiba Halimah kehilangan Nabi Muhammad. Tiba-tiba Nabi Muhammad hilang. Orang banyak, kita lihat kota Mekah, itu di sekitar Masjidil Haram, kan orang ramai, bolak-balik mondar-mandir orang ramai gitu di sekitar masjid. Kan Halimah kondisinya seperti itu saat itu. Tiba-tiba Nabi Muhammad hilang. Dia mau pulang ke ibunya, udah sampai Mekah, tiba-tiba Muhammad hilang. Panik, khawatir, dicari sana sini, nggak ketemu juga. Akhirnya dia pergi ke Ka'bah. Di Ka'bah didapati kakek Nabi SAW, Abdul Muttalib. Dilaporkan hal tersebut. Kemudian Abdul Muttalib berdoa kepada Allah. Kemudian seketika datang Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini masih orang Quraisy juga, masih satu keturunan ya dengan Abdul Muttalib, membawa Nabi Muhammad yang saat itu usianya kurang lebih 3 tahun sekian, masih anak-anak, 3 tahun sekian, hilang. Ini yang menemukan Waraqah bin Naufal. Ini Waraqah bin Naufal juga nanti yang menyampaikan kepada Khadijah ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Khadijah melaporkan peristiwa tersebut kepada Waraqah bin Naufal. Ya wallahu a'lam, mungkin saat itu Waraqah bin Naufal sudah mengetahui ciri-ciri kenabian dari Nabi Muhammad SAW yang padahal usianya baru 3 tahun sekian. Mungkin 4 tahun ya, kurang lebih menjelang 4 tahun. Sampai akhirnya dipulangkanlah Nabi Muhammad SAW kepada Aminah. Kemudian ceritakanlah kepada Aminah apa yang dirasakan atau apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad ini, dari mulai dibelek dadanya sama orang yang nggak dikenal,
kemudian ada orang-orang ahlul kitab yang ingin membawanya, itu takut luar biasa. Kalau kita ngejagain anak orang, kemudian peristiwa ini terjadi, itu kekhawatiran luar biasa. Takut mau diculik, mau hilang. Kemudian Halimah bilang ke Aminah tentang dua orang tersebut yang gak jelas. Saya khawatir ada setan yang ingin mengganggu dia, atau yang ingin berbuat keburukan kepada anakmu ini. Saat itu Aminah menceritakan peristiwa yang dulu pernah dia rasakan. Dari mulai hamil Nabi Muhammad SAW, Aminah mengatakan, ketika hamil anak ini saya nggak merasakan beban sedikit pun, nggak ada pegel, nggak ada capek, nggak kerasa itu hamil, tapi nggak kerasa letih sama sekali. Dan menjelang melahirkan sempat juga diceritakan tentang mimpi dari Aminah, bahwa keluar cahaya yang menderang sampai ke negeri Syam. Dari situ Aminah yakin gak mungkin ada keburukan terjadi terhadap anaknya ini, dan dia yakin anak saya ini punya peran penting di masa depan. Dalam riwayat lain, Aminah pernah mendapatkan mimpi juga. Ada yang mengatakan kepada Aminah, wahai Aminah, engkau telah hamil seseorang yang akan menjadi sayyid hadhil ummah, pemimpin umat ini. Wahai Halimah, engkau hamil seseorang yang akan menjadi pemimpin dari umat ini. Itulah yang meyakinkan dan menguatkan Aminah untuk menjaga kehamilannya. Kemudian jadi hilang kesedihan, kehilangan suaminya itu, kehilangan Abdullah. Maka kembalilah Nabi Muhammad SAW kepada pangkuan ibunya, Aminah. Dan itu Nabi SAW merasakan tinggal bersama ibunya nggak lama, 2 tahun. 2 tahun Nabi SAW tinggal bersama ibunya. 2 tahun tersebut itu benar-benar Nabi rasakan kasih sayang dari seorang ibu. Kasih sayang dari seorang ibu. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan, ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, sudah tua, sudah usia 60 tahun, Nabi SAW lewat di Abwa tempat dimakamkan ibundanya. Nabi berhenti di makam ibunya, kemudian Nabi menangis di situ. Kemudian sahabat bertanya, Rasulullah, kenapa kamu menangis? Aku merasakan, aku mengingat masa-masa indah bersama ibuku. Subhanallah. Usia 60 tahun mengenang masa-masa indah bersama ibunya. Ketika itu Nabi usia masih 5 tahun, 6 tahun, mengenang itu masa-masa indah bersama ibunya. Jadi juga para ulama menyebutkan memang kedua orang tua dari baginda Nabi SAW ini bukan termasuk orang-orang ahlul kufur, bukan ahlul kufur, bahkan disebut dengan ahlul fatrah. Dan ahlul fatrah ini mereka masuk ke dalam surga. Bahkan khusus kedua ayah dari Nabi SAW, Aminah dan Abdullah ini, mereka min ahlil jannah. Memang ada riwayat yang mengatakan ketika Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, di manakah ayahku dan ayahmu? Jadi ada sahabat ini ayahnya meninggal dalam keadaan belum beriman kepada Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad itu sudah hadir. Kalau Nabi Muhammad belum hadir, orang yang meninggal itu dia masuk ahlul fatrah. Ahlul fatrah ini nanti macam-macam. Ada yang mereka tetap dalam ketauhidan, mereka enggak menyembah berhala, mereka enggak berbuat keburukan. Ada juga ahlul fatrah yang berbuat keburukan. Tapi Allah katakan, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasulah. Kami tidak akan azab suatu kaum di dunia ataupun di akhirat sebelum kami mengutus kepada mereka seorang rasul.
Kemudian Nabi menjawab pertanyaan sahabat tersebut. Nabi mengatakan, Inna abi wa abuka finnar. Sesungguhnya abi, ayahku dan ayahmu di neraka. Ulama menyebutkan, wah ini maksudnya yang Nabi katakan abi ayahku itu maksudnya siapa? Apakah Abdullah? Siapa? Apa Abdul Muttalib? Nah di sini ulama mengurai. Yang Nabi sebutkan makna abi di situ itu bukan ayahnya. Karena abi itu bisa bermakna ayah, bisa bermakna paman, bisa bermakna kakek. Kalau kita lihat paman Nabi Abu Jahal, atau yang paling dekat Abu Lahab. Abu Lahab itu paman Nabi. Paman dalam Al-Quran juga disebut dengan abi. Kalau ayah secara genetik namanya bukan abi, namanya walid. Namanya walid. Walid itu ayah secara genetik, itu benar-benar ayah kandung, namanya walid. Nabi bukan bilang walidi. Kalau Nabi bilang walidi berarti Abdullah, tapi Nabi bilang abi. Jadi bisa bermakna siapa? Abu Lahab yang udah dijamin masuk neraka. Jadi ayahmu dan Abu Lahab itu di neraka karena nggak beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian maka tadi kita balik lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang usia 4 tahun tinggal bersama Aminah. 2 tahun berjalan Nabi tinggal bersama ibundanya, masa-masa indah bersama ibundanya sampai kepada usia 6 tahun. Jadi Aminah juga merasakan kerinduan itu sama suami. Akhirnya mengajak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pergi ke Madinah. Madinah dulu. Kemudian ulama menyebutkan juga nanti setelah di Madinah kan ayahnya wafat di Madinah, bukan di Baqi gitu, dia di Madinah. Abdullah itu wafat. Kemudian pergi ke Madinah tadi ziarah kubur. Kemudian Aminah mengenang suami itu baru tinggal 3 hari doang sama suami. Aminah sama Abdullah baru tinggal selama 3 hari doang. Tapi subhanallah rasa cinta, kerinduan itu tetap dijaga sama Aminah 3 hari. Sedangkan pisahnya ini udah 6 tahun. Udah 6 tahun gak ketemu sama Abdullah. Ada kerinduan luar biasa yang dirasakan sama Aminah. Dan tentu sosok Nabi Muhammad itu mengingatkan juga sama suami. Maka diajaklah Nabi Muhammad buat pergi ke Madinah. Ini subhanallah kesetiaan, cinta dari kedua orang tua Nabi Muhammad SAW. Cintanya begitu setia. Dan ini juga nanti lahir bagaimana cinta Nabi Muhammad kepada Khadijah juga. Sampai Khadijah udah meninggal sekian puluhan tahun, lebih dari 10 tahun, tapi Nabi masih mengingat cinta Nabi dengan Khadijah itu. Jadi setelah ziarah kubur ke makam ayahnya, kemudian pulang, nah di wilayah namanya Abwa itu, disitulah Aminah wafat. Jadi setelah ziarah kubur ke makam suaminya, nggak lama langsung meninggal, seakan-akan langsung Allah pertemukan dengan Abdullah. Langsung Allah pertemukan dengan Abdullah bersama lagi Aminah sama Abdullah. Saat itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu saat itu nggak berdua doang, ada rombongan. Nabi dibawa sama rombongan. Dan di saat itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai dirawat dan dijaga sama kakeknya, yaitu Abdul Muttalib, kakeknya Abdul Muttalib. Dan kakeknya ini subhanallah begitu sayang, begitu perhatian dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan kemarin juga mungkin kita belum sebutkan kemarin, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, ini kakeknya menyembelih 100 onta juga. Dulu bapaknya sembelihin 100 onta, Abdullah. Muhammad lahir disembelihin lagi 100 onta. Subhanallah. Akikah gitu, akikah kebahagiaan itu.
Jadi rasa cinta kepada Nabi Muhammad itu begitu besar. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa alqaitu alaika mahabbatan minni, dan aku lempar dalam dirimu rasa cinta dariku. Allah berikan mahabbah dari sisi Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga siapapun yang melihat itu cinta sama Nabi SAW. Abdul Muthalib begitu cinta, begitu perhatian, begitu dijaga Nabi Muhammad SAW ini di masa kanak-kanak. Namun ternyata juga usia dari Abdul Muthalib ini saat itu udah tua. Bahkan Nabi SAW tinggal bersama Abdul Muthalib ini hanya berjalan 2 tahun aja. 2 tahun bersama kakeknya, kakeknya juga sudah tua. Di usia 8 tahun kakeknya meninggal. Dan saat itu kakeknya, dalam riwayat kakeknya ini berwasiat kepada yang disebut dengan Abi atau Abu Thalib. Abu Thalib ini ayahnya Ali. Ayah Ali bin Abi Thalib. Jadi Abdul Muthalib manggil Abu Thalib. Abu Thalib ini dengan Abdullah dia saudara bapak dan ibu. Abdul Muthalib sama Abdullah saudara sebapak dan seibu. Jadi Abdul Muthalib punya beberapa istri. Dipanggil Abu Thalib. Kemudian diwasiatkan kepada Abu Thalib ini agar Abu Thalib secara khusus menjaga Nabi Muhammad SAW. Maka wafatlah Abdul Muthalib, kemudian dilanjutkan pendidikan atau pembinaan untuk Nabi SAW oleh pamannya Abu Thalib. Usia 8 tahun dirawat oleh Abu Thalib. Dan Abu Thalib ini juga karena dia yang ditunjuk, dia yang diberi wasiat, maka Abu Thalib memiliki kepemimpinan di Quraisy terhormat. Karena seakan-akan dia melanjutkan ayahnya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib tersebutkan ketokohan Abdul Muthalib itu yang menemukan Zamzam, kemudian yang menghadapi Abraha, tokohan luar biasa. Dilanjutkan oleh anaknya Abu Thalib. Abu Thalib ini begitu terhormat, bahkan dalam riwayat disebutkan dia punya kayak karpet tempat duduk khusus Abdul Muthalib, yang mana nggak ada seorang pun dari anak-anaknya yang berani duduk di tengah-tengah karpet tersebut. Ada yang berani, bahkan duduk di karpetnya aja takut. Kalau Abdul Muthalib dapati anaknya duduk di karpet tersebut, itu disuruh pindah. Satu ketika Nabi Muhammad SAW duduk di tengah-tengah karpet tersebut. Karpet punya Abu Thalib ini. Maka seketika semua anak-anak yang lain ingin menyuruh Nabi Muhammad pindah, namun dilarang. Udah biarin dia di situ. Saya rasa dia punya masa depan yang luar biasa. Punya masa depan yang luar biasa. Subhanallah. Jadi begitu dimuliakan sama paman dan sama kakek. Di usia 8 tahun, kemudian di usia 9 tahun, usia 10 tahun. Kemudian ketika usia 10 atau 12 tahun ini, Nabi Muhammad SAW diajarkan untuk mengembala kambing, mulai mengembala kambing. Dalam hadis disebutkan, Nabi menyebutkan dalam hadis, tidak ada seorang nabi kecuali dia pernah menjadi pengembala kambing. Ini Nabi Muhammad. Kemudian Nabi sebelumnya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Musa kapan mengembala kambingnya? Bukan di kerajaan Firaun. Nabi Musa mengembala kambingnya nanti setelah kasus Nabi Musa nggak sengaja membunuh orang. Kemudian Nabi Musa keluar dari Mesir ke negeri Madian. Di negeri Madian Nabi Musa bertemu dengan Nabi Syuaib. Kemudian Nabi Musa ingin dinikahkan sama salah satu dua putrinya dengan mahar Nabi Musa harus bekerja kepada Nabi Syuaib selama 10 tahun. Jadi selama 10 tahun itu Nabi Musa ngapain? Nabi Musa diantaranya ternak, kemudian mengembala kambing-kambing milik Nabi Syuaib.
Nabi Ibrahim, apalagi Nabi Ibrahim. Ibrahim punya gembala yang begitu banyak, dari mulai kambing, onta, banyak banget. Subhanallah. Makanya ketika ujian yang paling berat Nabi Ibrahim itu disuruh nyembelih anaknya. Karena kalau ada tamu datang itu Nabi Ibrahim berapapun disembelihin itu buat para tamu. Maka ujian paling berat disuruh nyembelih anaknya. Para Nabi seluruhnya mereka pernah menjadi pengembala. Jadi ketika menjadi pengembala itu mereka para Nabi juga belajar karakter, ciri-ciri dari tiap dari tiap kambing. Tiap kambing punya atau domba punya ciri-ciri masing-masing. Belajar mengatur jamaah atau jamaah dari situ. Dari situlah muncul sosok kepemimpinan, sosok imam muncul dari situ. Jadi usia 10-12 tahun itu Nabi SAW mengembalakan. Kemudian disebutkan riwayat juga, jadi Abu Thalib ini berdagang, saudagar besar. Pas usia, kita mundur lagi ketinggalan. Di usia 8 tahun atau di usia 9 tahun, Abu Thalib ini harus melakukan perjalanan dagang ke Rihlata Syita'i was Shaif, kita harus ke negeri Syam. Dan Abu Thalib ini udah berjanji sebelumnya ke ayahnya kalau dia nggak akan pernah meninggalkan Muhammad. Saya nggak akan pernah meninggalkan dia. Jadi Abu Thalib ini kalau pergi kemana-mana bukan anaknya yang dibawa, tapi siapa? Nabi Muhammad yang dibawa. Setiap keluar rumah pasti bersama Nabi Muhammad. Kemana aja pergi ngebawa Nabi Muhammad. Sampai dalam satu riwayat juga, kalau orang-orang Arab itu kan biasanya kalau pergi kemana-mana, mohon maaf, dia kalau nggak bawa anaknya, dia bawa budaknya. Kalau nggak bawa anak, dia bawa budaknya. Kalau dia punya anak laki-laki, dia bawa anak laki-laki. Kalau dia nggak punya anak laki-laki, dia bawa budak. Satu ketika ada orang-orang Quraisy, dia nggak sengaja minta nyuruh Nabi Muhammad. Kemudian dimarahi sama Abu Thalib. Ini anak saya, biarkan dia. Kemudian Abu Thalib ulang lagi kata-kata, saya yakin anak ini punya masa depan yang luar biasa. Jadi ini pengakuan dari Abu Thalib kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Thalib berangkatlah dengan rombongan dagang dia ini. Ini dalam Sirah Nabawiyah dikenal dengan peristiwa bertemunya Abu Thalib dengan Rahib, para ahlul kitab dari negeri Syam atau Bukhara. Jadi bertemu dengan Bukhara. Ketika dalam perjalanan sampai ke negeri Syam, itu perjalanan jauh ke negeri Syam yang menyebutkan di daerah Gaza. Sampai di negeri Syam, lewatlah rombongan dagang Quraisy ini ke satu gereja atau biara, tempat para rohib tersebut mereka beribadah. Dan biasanya kalau mereka lewat itu para rohib, ya udah cuek aja, diem aja. Namun satu ketika Abu Thalib mendapati pelayanan yang berbeda dari para rahib tersebut. Kemudian ketika sampai melewati biara tersebut, kemudian orang-orang dari dalam biara itu tiba-tiba keluar. Kemudian memanggil Abu Thalib, kemudian minta, wahai Abu Thalib, silakan seluruh rombongan kamu ini masuk ke dalam, kami udah siapkan makanan. Kok ini? Gak biasa aja. Abu Thalib bilang, ini ada apa? Kita sering lewat sini, kata Abu Thalib. Kita sering lewat sini, tapi gak pernah kok kamu nyiapin makanan. Kok tiba-tiba nyiapin makanan? Udah curiga gitu Abu Thalib. Enggak, ini kami memang ada hal yang membuat kami gembira aja. Jadi kami undang kamu semua buat makan. Tolong undang, kemudian rohib tersebut bilang, tolong undang semuanya ya. Yang besar, yang kecil, kemudian juga para tokohnya undang, bahkan budak-budak, hamba saya masukin ke dalam semua. Kemudian maka sampailah mereka semua di dalam ruangan makan. Semuanya masuk.
dari Abu Thalib, tokoh-tokoh semua yang ikut, kemudian para hamba sahaya. Ketika makan sama Bukhara itu diperhatiin satu persatu. Ini nggak ada nih, di ruangan ini nggak ada yang punya ciri-cirinya nih, nggak ada yang punya ciri-ciri. Sampai ketika selesai makan semua, belum selesai makan, Bukhara ini bertanya kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, ini udah lengkap semua belum? Belum lengkap. Ada yang makan udah lengkap. Dia mengatakan, oh ini belum lengkap, ada yang belum datang kayaknya di sini, katanya. Ada yang belum datang di sini. Kemudian Abu Thalib mengatakan ada yang belum datang, tapi dia masih anak. Ya udah suruh masuk aja. Maka dimasukkanlah Nabi Muhammad SAW, yang ketika itu Nabi berada di luar di bawah pohon sendirian. Disuruh masuk. Saat itu usianya kurang lebih 8 atau 9 tahun. Udah ngomongnya juga udah pinter gitu Nabi Muhammad. Makanlah, makan selesai makan, kemudian orang-orang mulai keluar lagi, siap-siap lagi buat melanjutkan perjalanan. Si Bukhara ini diam-diam mendekati Nabi Muhammad SAW. Wahai anak kecil, wahai gulam, kamu siapa? Dia bilang nama saya Muhammad. Kemudian dia ngetes yang pertama. Bukhara ini mengatakan, demi Lata, demi Uzza, jawablah pertanyaanku dengan jujur. Kemudian Nabi mengatakan, demi Lata, demi Uzza, saya nggak mau bersumpah dengan Lata dan Uzza. Itu wah, dia nggak mau bersumpah dengan berhala. Kemudian Bukhara mengatakan lagi, kalau begitu bersumpahlah demi Allah, jawablah pertanyaanku dengan jujur. Di situ Nabi Muhammad yang usianya masih 8 tahun atau 9 tahun mengatakan, kalau demi Allah saya mau menjawab dengan jujur. Maka ditanyalah dari mulai cara tidurnya, cara makannya, cara berjalan, seluruh aktivitas ditanya ke Nabi Muhammad yang masih kecil ini. Kemudian Nabi menjawab semua. Maka tenanglah gitu perasaan, ternyata benar. Bahkan yang terakhir diperiksa di punggung belakang dari Nabi Muhammad SAW. Di punggung belakangnya ada, ulama menyebutkan ada garis putih di punggung sini, itu tanda-tanda kenabian. Dia mengatakan disitulah nanti Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu. Itu tanda-tanda kenabian. Dan sebetulnya Al-Quran juga mengatakan orang-orang yang diberikan Alkitab, kata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Gitu. Mereka kenal persis itu, fisiknya, wujudnya, tangan, kaki, wajahnya semua. Di samping itu, kenapa mereka tiba-tiba sudah menyiapkan makanan? Karena mereka mendapatkan informasi bahwa ada rombongan dari Quraisy yang memang mereka tunggu-tunggu gitu. Kenapa mereka berada di tempat tersebut, di jalur tersebut? Karena mereka setiap datang rombongan Quraisy mereka periksa. Ciri-cirinya kalau berjalan itu awan naungin perjalanan mereka. Kemudian kalau ada pohon-pohon sekitar, seakan-akan pohon itu tunduk menghormati. Itu selama bertahun-tahun mereka tunggu itu. Tiap rombongan datang mereka perhatiin, rombongan datang perhatiin, sampai rombongan Abu Thalib ketika itu. Maka terjawablah, dan keyakinan mereka dengan kitab Injil mereka terjawab benar, dan karena mereka mengimani hal tersebut. Meskipun belum ada Islam, mereka inilah orang Muslim di zaman tersebut. Bukhara ini orang Muslim di zaman itu. Mereka meyakini Injil, mereka meyakini apa yang disampaikan kitab suci mereka, akan lahir Nabi yang terakhir. Dan itu yang Allah sebutkan dengan istilah Nasoro. Nasoro, orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa, dan mereka berkomitmen ketika datang Nabi yang terakhir, mereka akan beriman, mereka akan melindungi, mereka akan membantu perjuangan Nabi yang terakhir tersebut. Contohnya ini. Setelah terverifikasi, kemudian Bukhara ini menemui Abu Thalib dan mengatakan, wahai Abu Thalib, siapa anak ini?
Abu Thalib menjawab, ini anak saya. Orang mengatakan, ini bukan anak kamu. Saya yakinnya ayahnya ini gak mungkin masih hidup. Betul, ayahnya udah meninggal ketika dia masih dalam kandungan. Bukhara mengatakan, iya, kamu betul. Jadi Bukhara yang membenarkan omongannya sih Abu Thalib, seakan-akan dia lebih tahu. Dia lebih tahu. Kemudian Bukhara mengatakan, wahai Abu Thalib, sebaiknya jangan kamu bawa anak ini ke negeri Syam, lebih jauh lagi. Dan jangan, yang kedua, dan jangan sampai bertemu orang-orang Yahudi. Kalau kamu bertemu dengan orang Yahudi dan mereka mengetahui yang saya ketahui, mereka akan menangkap anak ini dan membunuhnya. La haula wala quwwata illa billah. Mendengar informasi tersebut, karena memang Abu Thalib ini begitu menjaga Nabi Muhammad SAW, maka Abu Thalib di saat itu memutuskan untuk kembali ke Makkah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita berhenti pada makna bagaimana ahlul kitab terdahulu mereka mendapatkan informasi tersebut. Di Al-Qur'an memang dikatakan gitu. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Sesungguhnya orang-orang yang mengikuti nabi yang ummi, yajidunahu indahum fit Taurati wal Injil. Yajidunahu maktuban. Mereka mendapati ciri-ciri Nabi Muhammad itu maktuban, tertulis di kitab mereka, di Taurat, di Injil. Dari mulai ciri-cirinya, kemudian perintahnya seperti apa, itu mereka dapat di kitab Taurat dan di kitab Injil. Tentang Nabi Muhammad ada di kitab Injil. Tentang Nabi Isa dan Nabi Muhammad bahkan ada di kitab Taurat. Apa yang dilakukan orang-orang Yahudi ketika Nabi Isa diutus? Sama. Mereka mengingkari kenabian Nabi Isa. Mereka memfitnah Maryam. Bahkan mereka ingin berbuat kerusakan, aniaya kepada Nabi Isa yang masih bayi ketika itu. Akhirnya dibawa sama Maryam ke tempat yang aman. Sampai ketika dewasa baru kembali lagi ke Baitul Maqdis berdakwah Nabi Isa alaihissalam. Ya Allah mengatakan dalam Al-Quran, kullama ja'ahum rasul, setiap kali datang kepada orang-orang Yahudi ini rasul, bima la tahwa anfusuhum, dengan yang tidak cocok dengan hawa nafsu mereka, fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Sebagian akan mendustakannya dan sebagian akan berusaha membunuh nabi tersebut. Dia mulai diutus Nabi Isa. Kemudian kalau kita lihat sejarah Bani Israel, Bani Israel itu mereka bertahan, kerajaan mereka itu terbentuk sama di zaman Nabi Daud alaihissalam. Di zaman Nabi Daud alaihissalam terbentuk kerajaan mereka di Palestina kuat. Itu kerajaan Islam. Karena Nabi Daud mendirikan kerajaan tersebut berasaskan kitab Taurat. Kemudian dilanjutkan sama anaknya Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan di zaman Nabi Sulaiman juga ternyata banyak orang-orang Yahudi yang mereka nggak suka ternyata dengan kepemimpinan Nabi Sulaiman. Mereka menganggap bahwa perintah-perintah Taurat itu terlalu berat, memberatkan mereka. Namun Nabi Sulaiman karena Allah berikan mukjizat, Allah berikan kekuatan, maka mereka yang berusaha memberontak di zaman Nabi Sulaiman nggak mampu. Apa yang terjadi setelah Nabi Sulaiman meninggal? Mulai pemberontakan terjadi. Yang seharusnya kepemimpinan dilanjutkan sama anaknya Nabi Sulaiman, tapi setengah dari 12 suku gitu Bani Israel menolak kepemimpinan tersebut, maka terpecahlah Bani Israel setelah Nabi Sulaiman itu menjadi 2 kerajaan besar. Pecahlah langsung. Kenapa mereka nggak suka dengan syariat Taurat versinya Nabi Sulaiman? Mereka menganggap terlalu berat. Maka mereka buat kerajaan sendiri. Yang nggak suka buat kerajaan sendiri, mereka rubah. Bahkan kalau kita tahu Nabi Sulaiman itu kan pernah buat Haikal Sulaiman. Itu kan berdasarkan wahyu dari Allah.
Nabi Sulaiman bikin haikal Sulaiman. Apa yang dilakukan raja-raja dari Bani Israel yang menentang Sulaiman? Mereka buat tempat ibadah juga. Mereka buat tempat ibadah, mereka buat patung raja mereka, dan mereka nyuruh rakyat mereka menyembah patung-patung tersebut. Ini terjadi setelah wafat Nabi Sulaiman. Jadi raja menyesatkan rakyatnya. Makanya diutus Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan nabi-nabi sebelumnya itu, mereka tugasnya menasihati raja dan menyadarkan rakyat-rakyatnya ini dari kemusyrikan. Apa yang dilakukan raja tersebut atau kelompok yang berkuasa itu? Kullama ja'ahum rasul, setiap kali datang rasul yang enggak sesuai dengan hawa nafsu mereka, kalau enggak didustakan, maka rasul tersebut dibunuh. Sampai Nabi Isa, kita tahu kisah, atau Nabi Yahya, dalam kitab terdahulu disebut Nabi Yahya meninggal dipenggal leher. Kemudian kepala tersebut dikasih ke Nabi Zakaria. Wa na'udzubillah min dzalik. Nabi Zakaria juga meninggal. Itu yang dilakukan oleh bangsa Yahudi. Maka rahib ini tahu gitu, tahu persis sifat orang Yahudi. Apalagi kalau mereka tahu ternyata Nabi terakhir itu dari suku Arab, keturunan Ismail, bukan keturunan Ishak. Dari keturunan Ishak aja mereka masih mendebati. Kalau keturunan Ishak siapa ini? Keturunannya di Bani Israel itu ada 12 suku. Biasanya yang keturunan Nabi itu keturunan dari keturunannya Levi gitu. Kalau raja-raja dari keturunan Yahuda. Kalau bukan dari dua keturunan ini, orang-orang Yahudi nggak mau menerima Nabi tersebut. Padahal masih keturunan Ishak. Apalagi kalau mereka dapat itu ternyata Nabi yang terakhir bukan dari keturunan Ismail, dari keturunan bukan dari keturunan Ishak, tapi dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Makin jauh dari mereka. Bahkan di surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir dan orang-orang musyrikin dari ahlul kitab, mereka tidak akan melepaskan akidah mereka sampai datang kepada mereka al-bayyinah. Al-bayyinah itu maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi pertama kali hijrah ke Madinah, para pemuka Yahudi itu mereka diam-diam mencari tahu tentang Nabi Muhammad. Pakai yang kita tahu pakai apa sih namanya? Kupluk begitu. Mereka pergi, kemudian di mana sih Nabi Muhammad dan para sahabat dikumpul. Mereka liatin dari jauh, mereka perhatiin. Ini kisah ini diriwayatkan sama istri dari Nabi Muhammad yang Yahudi, namanya Sofia. Sofia ini orang Yahudi. Ketika dia masih kecil, dia melihat ayahnya ini, ayah tokoh Yahudi itu di Madinah. Ayahnya ini dan pamannya berbicara tentang Nabi yang terakhir yang akan datang ke Madinah. Kemudian setelah mereka berdua, ayahnya dan pamannya diskusi, mereka berdua pakai itu penutup kepala dan keluar rumah ingin mencari tahu tentang Nabi Muhammad. Kemudian setelah beberapa lama, ayah dan pamannya pulang dengan beberapa tokoh lagi. Dan mereka berbincang dan saling diskusi. Terakhir kamu ngomong begini, apakah kamu yakin yang datang itu Nabi yang terakhir? Ini sesama orang Yahudi. Ini bilang, saya yakin itu dia. Kemudian yang satu lagi, saya juga yakin itu dia. Yang satu lagi bertanya, saya yakin itu dia. Setelah semuanya kompak yakin, habis itu mereka berjanji, kalau gitu, ayo kita berjanji untuk memusuhinya seumur hidup kita. Jadi setelah yakin, bukan beriman, setelah yakin mereka bersumpah untuk memusuhi. Subhanallah, itu orang-orang Yahudi di Madinah seperti itu. Kita tahu pengkhianatan mereka nanti di perang Ahzab, kemudian pengkhianatan orang-orang Yahudi di Madinah seperti apa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita sampai kisah tadi, kisah antara Abu Thalib dengan Rahib atau Bukharah tadi. Akhirnya Nabi SAW dikembalikan ke Mekah,
Kemudian Nabi tinggal di Mekah dalam keadaan aman, dan Nabi melanjutkan kehidupan itu di Mekah dalam keadaan yang terjaga, suci, bersih. Gak pernah Nabi bersumpah dengan Lata, Uzza, gak pernah Nabi menyembah berhala. Bahkan ketika bergaul dengan anak-anak, itu Nabi SAW kalau bergaul atau bermain selalu menjaga auratnya. Kemudian gak pernah berkata yang buruk. Kemudian ketika bermain gak pernah menyakiti teman-temannya. Kemudian senantiasa menjaga kesucian, gak pernah berinteraksi dengan hal yang kotor, apalagi yang jorok. Nabi, orang-orang Mekah yakin Nabi itu pemuda yang paling jauh dari kekejian. Hal yang keji, Nabi paling jauh. Sampai ketika masuk usia dewasa nanti dikasih julukan Al-Amin. Jadi Nabi masa-masa kanak-kanaknya seperti itu. Kemudian ditambah lagi Nabi menjaga gembala dari beberapa tokoh Quraisy. Jadi dilatih sifat amanah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu Nabi jaga selama masa kanak-kanaknya. Dalam surat yang terakhir, dalam surat Ad-Duha, Allah berfirman, "Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhalan fahada, wa wajadaka 'ailan fa'aqada." Kurang lebih dari masa kanak-kanak Nabi sampai dari masa lahir Nabi sampai dengan masa nanti menikah 3 hari. Dulu Nabi lahir dalam keadaan yatim. Bukankah aku mendapatimu dalam keadaan yatim, wahai Muhammad? Kemudian aku memberikanmu perlindungan dari Halimah Sa'diyah, kemudian perlindungan dari Aminah, perlindungan dari kakeknya, kemudian perlindungan dari pamannya, dan perlindungan ditambah lagi perlindungan dari Bukhara tadi. Ini semua disebut dengan hifzullah, perlindungan Allah. Kemudian wawajadaka dhalan fahada. Nabi SAW pernah tadi tersesat gitu. Halimah kehilangan. Jadi bukan Nabi sesat, tapi Nabi tersesat. Jadi dhalan maknanya Nabi tersesat, hilang. Nabi nggak tahu arah, mau ke Mekah kemana. Kemudian Nabi ditemukan sama Bukhara tadi. Dalam riwayat juga disebutkan jadi iblis yang bikin tadi Halimah kehilangan Nabi. Kemudian Nabi tiba-tiba jalan-jalan, nggak menemukan jalan pulang. Dan alhamdulillah ditemui sama tadi Waraqah bin Nawfal. Allah mengatakan wa wajadaka dhalan fahada, dan kami mendapatimu dalam keadaan tersesat, nyasar, fahada, dan Allah memberikanmu petunjuk. Mana dhalan juga ulama menyebutkan Nabi tahu orang-orang Quraisy dalam keadaan sesat ini, nyembah berhala. Tapi Nabi belum tahu seperti apa mereka seharusnya. Nabi belum tahu seperti apa mereka seharusnya. Jadi Nabi berusaha berikhtiar seperti apa gitu seharusnya orang-orang Quraisy ini, sampai nanti Allah berikan hidayah kepada Nabi SAW. Yang terakhir, wa wajadaka 'ailan wa aqran, dan Allah mendapatimu wahai Muhammad dalam keadaan 'ailan, dalam keadaan sendirian, membutuhkan, kemudian belum merdeka dalam finansial, dan Nabi mengembala, kemudian membantu paman. Wa aqna, Allah kaya akan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah nanti kita bahas di bahasan berikutnya bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nanti pada akhir akan menikah dengan ibunda Khadijah radhiyallahu anha, insyaallah. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, bahwa wawasan kita, dan mudah-mudahan banyak hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah sirah Nabi Muhammad SAW, dan juga kita kembali mengulang ingatan kita tentang kisah dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dapat kita sampaikan lagi nanti ke anak-anak kita, ke cucu-cucu kita, tentang bagaimana perjalanan hidup dari Nabi yang paling agung dan yang paling kita cintai. Mari bersama kita tutup dengan baca doa, dan Allah menjadikan kehadiran kita di malam hari ini kehadiran yang penuh dengan rahmat dan keberkahan. Allah jadikan ilmu yang kita pelajari ilmu yang bermanfaat. Al-hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Afwan ya Karim ya Arhamar Rahimin irhamna ya Arhamar Rahimin irhamna ya Arhamar Rahimin irhamna. اللهم بحق الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبكرامة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. اللهم افتح لنا أبواب الخير، اللهم افتح لنا أبواب البركة، اللهم افتح لنا أبواب العلم، اللهم افتح لنا أبواب الصحة والعافية بفضلك دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Kalam. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.